Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Juma membahas Alkitab sangat amburadul dan juga sangat kacau balau, sehingga dengan mudah apologet Kristen menjawabnya. Berikut cuplikan videonya. Jadi tidak ada seorang Yahudi pun yang datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Kristen. Yang datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Kristen itu adalah Belanda, Portugis, ya, orang Jerman, orang Inggris. Orang Yahudi nggak ada. Kenapa? Karena Kristen dan Yahudi itu berbeda antara langit dan bumi. Nah, sekarang gini. Oke, sekarang saya tanya lagi. Arti Kristen itu seperti apa? Arti Kristen itu secara sepihak diakui oleh Kristen itu sendiri sebagai apa? Pengikut Kristus, pengikut Mesias. Laksana saya mengakui saya adalah pengikut selain. Dengar dulu. Yang saya tanyakan itu artinya, bukan penjelasan dari A sampai Z, bukan. Tapi artinya sebenarnya. Arti Kristen seperti apa? Jadi bukan penjelasannya mengenai sejarah begini, tidak. Tapi yang saya tanya itu artinya, asal katanya, istilahnya, atau yang disebut sebagai apa namanya? Kristen itu muncul dari mana? Dan arti sebenarnya Kristen itu apa? Jadi bukan untuk menjelaskan pengikut ini, bukan. Tapi arti sebenarnya itu seperti apa? Oke. Asal katanya. Oke. Jadi kalau kita melihat ya dari apa yang kemudian dipahami oleh teman Kristen yang selama ini kita diajarin, kita disampaikan Singkat aja. Jangan panjang-panjang, singkat aja. Saya tidak mau terjebak di dalam sesuatu. Dengar. Saya tidak ingin terjebak di dalam konsep Kristen. Saya butuh itu inti dari kata Kristen itu. Bukan untuk ngejelasin panjang lebar. Makanya saya katakan, kalau Samuel gurunya sebentar. Samuel sabar aja dulu. Nanti setelah gurunya beres, Samuel boleh ngomong apa aja kok. Ngebantah, membenarkan, meluruskan itu silahkan gitu loh. Gitu. Soalnya kan tadi nanya tuh. Makanya kalau nanya berarti ada hak menjawab dari yang ditanya gitu. Jadi silahkan gurunya, Samuel sabar dulu aja. Ini waktu panjang kok, aman. Lanjut. Ya. Jadi kalau saya katakan Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Tapi pada faktanya Kristen itu adalah pengikut Paulus. Nah, sekarang gini. Saya potong. Sekarang gini. Kalau menurut pemahaman Anda Kristen itu adalah pengikut Kristus, terus murid-murid dan rasul itu siapa? Bahkan jawaban hambanya Edis TV menjawab pertanyaan Muslim lebih cerdas dari penjelasan Juma. Berikut cuplikan videonya. Baca. Ya, apa tuh? Ya baca. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan bacanya jangan dikebut-kebutin begitu, macam mau kamu tutup-tutupin. Yang jelas. Janganlah. Kalau belum mempelajari jangan ngomong dulu, pelajari dulu, bagus. Kalau saya nggak tahu saya kasih tahu loh. Saya nggak tahu kalau itu, saya nggak bisa jawab. Ini maksa aja yang jawab ini. Oke, to the point. Apa yang kamu maksudkan daripada ibadah bagi kamu punya pemahaman? Silakan. Sebab ini kamu menjelaskan berkenaan umat Islam punya tata cara, meaning punya umat Islam punya maksud. Jadi you have to follow the umat Islam punya rules, right? We don't need to follow what Muslims believe, but we have to follow what Quran says. Okay? Islam, brother. Okay. Begini. Baik, langsung saja kita lihat video lengkapnya. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kan nomor. Nah, itu dia makanya aku bilang kalian mengambil terjemahan kitab orang lain untuk dijadikan sebagai nubuat kepada Yesus. Ayo. Kamu itu mabuk apa? Bukan, saya tidak mabuk. Kamu yang harus bangun tidur. Kau kelamaan tidurnya. Kamu kelamaan tidurnya, kamu gak sadar. Sekarang saya tanya dulu, yang sederhana dulu. Kitab Taurat itu untuk siapa? Saya tanya dulu. Yang mengambil itu, kalian itu orang Arab. Enggak, saya tanya dulu. Kitab Taurat itu untuk siapa? Saya tanya dulu. Saya tanya, Taurat itu orang Arab punya kan? Justru saya tanya, Taurat itu orang Indonesia punya kah? Orang Papua yang punya? Dengar, saya mau bertanya. Saya mau bertanya untuk Bang Suki ya. Saya mau bertanya. Enggak, ini yang baru masuk ini tolong dibantu temannya. Kesian baru bangun tidur. Kitab Taurat itu untuk Israel saja kah atau untuk semua manusia? Ayo, jawab dulu. Bentar. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Anda. Ini lucu nih, Dek Kores. Lucu ini. Teman kita ini kelamaan tidur dia. Kutanya sama kalian semua yang Kristen di sini. Keluar dari gereja nih, Bang.
Ya, saya tanya sama kalian, kitab Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel, diperuntukkan untuk Bani Israel atau untuk Romawi Yunani di Antioquia? Jawab. Bani Israel. Jawab. Biar Juliano yang jawab. Coba. Ayo yang jujur supaya kalian itu jangan kelamaan tidurnya. Hukum-hukum Musa itu diterima di Gunung Horeb itu untuk Bani Israel atau untuk kalian? Bani Israel. Bani Israel. Nah, kalian Bani apa? Bani Kulub. Nah, jangan kelamaan tidur teman-teman, ya. Bani Kulub, ayo Juliano, Bani Kulub. Jangan kelamaan tidur. Bangun, sadar. Sekarang gini, dengar, saya mau tanya gini. Oke, penantang baru guru dah, Samuel Saku. Juliano, ini Juliano dari tadi tuh dialog. Sebentar Samuel, ini gue teknis. Juliano turun dulu, baru naik lagi ya, karena ini dari tadi dialog akunnya nggak ada profilnya di dalam ini gitu. Tapi kedengeran, silakan Juliano. Tapi kedengeran sih. Iya, kedengeran cuma. Jadi orang-orang bingung ini dialognya sama yang mana gitu. Oh gitu ya. Juliano nggak kelihatan ya di sini. Itu dia. Hitam kan di sana kan? Itu dah. Ya silakan Samuel Saku dilanjut. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bang Zulkifli ini. Saya mau tanya nih. Iya. Pemahaman abang tentang Kristen itu seperti apa sih? Oke, bagus. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi, Kristen itu berawal dari Antioquia. Antioquia itu adalah pusat pengajaran ajaran politeisme. Saking mendarah dagingnya ajaran politeisme di Antioquia, ketika Paulus datang ke Antioquia, Paulus pun dianggap dewa. Paham nggak di situ? Jadi ketika Paulus datang bersama dengan Barnabas, ya, Barnabas kemudian berselisih paham dengan Paulus. Barnabas itu pergi dari sana, meninggalkan dia menuju ke Pirus. Kemudian Paulus tinggal di sana bersama dengan Lukas dan juga Markus. Oke? Ketika Paulus itu bermujizat di tengah-tengah kaum Antioquia, mereka menganggap dia adalah dewa Hermes. Wah, ini dewa ini anak Tuhan ini. Tapi kemudian dia mengatakan apa? Aku bukan Tuhan, aku bukan dewa. Yang dewa itu namanya Yesus. Maka diajarkanlah Yesus kepada orang-orang Antioquia. Oke, dari sanalah kemudian penyembahan terhadap manusia bernama Yesus bermula. Diajarkan kepada Romawi, diajarkan kepada Yunani. Laris manis ajaran itu mengatasnamakan Tuhan Yesus, mengatasnamakan dirinya adalah Rasul, mengatasnamakan kitabnya Nabi Musa, tapi ajarannya tidak boleh masuk ke Yerusalem. Tidak ada yang mengakui dia. Semua orang Yahudi menolak dia. Bahkan kalau Anda melihat dalam kisah para rasul, dia dianggap sebagai penyakit sampar. Dia dianggap sebagai penyesat. Karena mereka mengajarkan tentang konsep Torah yang bertentangan dengan Taurat. Makanya Paulus itu ditolak. Makanya sampai sekarang Kristen tidak ada di Yerusalem. Sebagai pemukiman Kristen tidak ada. Harusnya kalau Kristen itu berasal dari murid ke-12 Yesus muridnya, maka Yerusalem sekarang menjadi pusat kekristenan, bukan di Vatikan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi tidak ada seorang Yahudi pun yang datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Kristen. Yang datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Kristen itu adalah Belanda, Portugis, ya, orang Jerman, orang Inggris. Orang Yahudi nggak ada. Kenapa? Karena Kristen dan Yahudi itu berbeda antara langit dan bumi. Nah, sekarang gini. Oke, sekarang saya tanya lagi. Arti Kristen itu seperti apa? Arti Kristen itu secara sepihak diakui oleh Kristen itu sendiri sebagai apa? Pengikut Kristus, pengikut Mesias. Laksana saya mengakui saya adalah pengikut selain. Dengar dulu. Yang saya tanyakan itu artinya, bukan penjelasan dari A sampai Z, bukan. Tapi artinya sebenarnya. Arti Kristen seperti apa? Jadi bukan penjelasannya mengenai sejarah begini, tidak. Tapi yang saya tanya itu artinya, asal katanya, istilahnya, atau yang disebut sebagai apa namanya? Kristen itu muncul dari mana? Dan arti sebenarnya Kristen itu apa? Jadi bukan untuk menjelaskan pengikut ini, bukan. Tapi arti sebenarnya itu seperti apa? Oke. Asal katanya. Oke. Jadi kalau kita melihat ya dari apa yang kemudian dipahami oleh teman Kristen yang selama ini kita diajarin, kita disampaikan Singkat aja. Jangan panjang-panjang, singkat aja. Oh, saya tidak mau terjebak di dalam sesuatu. Dengar. Saya tidak ingin terjebak di dalam konsep Kristen. Saya butuh itu inti dari kata Kristen itu. Bukan untuk ngejelasin panjang lebar. Makanya saya katakan kalau Samuel gurunya sebentar. Samuel sabar aja dulu. Nanti setelah gurunya beres Samuel boleh ngomong apa aja kok. Ngebantah, membenarkan, meluruskan itu silahkan gitu loh. Gitu. Soalnya kan tadi nanya tadi tuh. Makanya kalau nanya berarti ada hak menjawab dari yang ditanya gitu. Jadi silakan Gurunda, Samuel sabar dulu aja. Ini waktu panjang kok, aman. Lanjut. Ya. Jadi kalau saya katakan Kristen itu
artinya adalah pengikut Kristus. Tapi pada faktanya Kristen itu adalah pengikut Nah, Paulus. sekarang gini, saya potong. Sekarang gini, Nah, kalau menurut pemahaman Anda, Kristen itu adalah pengikut Kristus, terus murid-murid dan rasul itu siapa? iya, pengikut Yesus itu pasti Bani Israel. Pasti tuh. Dan kalau dibilang Bani Israel, dengar. Dan kalau Bani Israel sudah pasti pengikut Torah. Paham ya? Tapi Kristen itu muncul kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah terhadap serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Jadi akan ada orang di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Siapakah dia? Siapakah dia yang non-Israel ngaku-ngaku Israel? Yang bukan domba ngaku-ngaku domba? Siapakah dia? Islam ke? Kristen ke? Jawab. Halo, boleh nanya dikit Pak? Jangan dulu tukang pijat. Nanti Samuelnya kasihan. Masih di Samuel soalnya. Sabar aja dulu. Satu-satunya agama di dunia ini yang ada di luar Yahudi yang menganggap Yesus anak Maria itu Tuhan hanya Kristen. Dan tidak ada sekte di dalam Yudaism 12 suku Bani Israel anak keturunan Nabi Yakub yang menyembah manusia. Sampai sana paham? Silakan Samuel. Mute-nya dibuka. Samuel. Mute-nya dibuka. Kenapa di-mute segala? Samuel Saku. Woi, Bre. Buka mute bisa nggak buka mute? Ngerti nggak cara buka mute? Samuel lagi baca kisah para rasul. Itu udah 26 kali. Silakan Samuel. Oke. Terima kasih ya, karena memang jawaban pas juga. Tapi mau dibilang begini, kalau untuk Kristen dengan Yahudi itu tidak ada pertentangan sama sekali. Karena begini, kalau untuk perjalanan dari bangsa Israel sampai sekarang itu, dalam kitab mereka pegang kitab Taurat, itu adalah tipologi-tipologi yang menuju kepada kedatangan Kristus. Nah, kalau untuk kitab itu mereka itu lebih banyak kepada nubuat. Karena pemahaman itu yang dijelaskan itu adalah nubuat-nubuat. Nah, jadi sampai kepada perjanjian baru itulah penggenapan dari nubuatan kitab-kitab yang Anda bilang tadi, bahwa kitab Talmud atau Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Itu penggenapannya ada di perjanjian baru. Jadi yang memberitakan Injil rasul-rasul itu mereka adalah pengikut Kristus, kawan. Mereka itu bukan sembarangan. Mereka kutip dari Taurat itu penggenapannya di situ. Oke, sudah. Jadi, mau dibilang Kristen itu Kristen itu bukan pengikut Paulus atau pengikut Rasul, bukan. Tapi itu adalah pengikut Kristus yang dimana dibuatkan dalam Matius, bahwa di atas batu penjuru ini aku mendirikan jemaatku. Itu perkataan Yesus sendiri loh. Bukan perkataan manusia. Tapi itu yang dia berkatakan itu adalah di mana dia menunjukkan bahwa dirinya itulah yang turun sebagai pendiri jemaat itu. Jadi masa kalian ngaku-ngaku bahwa ini ada pengikut Paulus, ini ada pengikut Rasul. Bukan itu. Itu tidak. Makanya baca baik-baik kitab kami. Itu baca itu dari awal sampai akhir. Dari Kejadian sampai Wahyu supaya paham itu. Jangan baca kutip-kutip ayat sembarang-sembarang. Sembro, asal aja kutip ayat bilang begini, salah begini, kontradiksi begini. Itu salah itu. Makanya baca itu satu kitab penuh itu, baca. Oke, siap dulu, silakan. Oke, jadi gini kawan ya. Memang berat ya, memang berat untuk kalian. Tapi itulah fakta yang ada di atas muka bumi ini ya, fakta. Jadi kalau saudara mengatakan Petrus mendirikan jemaat di atas batu karang, pakai logika dong, pakai logika. Apakah jemaahnya Petrus itu para pemakan babi? Orang-orang yang tidak bersunat, jemaahnya Petrus? Ini dulu yang Anda harus pahami. Benarkah orang bersunat itu bisa masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel? Ingat, Yehezkiel 44 nomor 7, orang asing yang tidak bersunat kulubnya, haram hukumnya masuk ke dalam bait suciku, kata Allah. Jadi jemaat yang mana yang Anda ingin mau mengaku gitu loh? Dan ingat, Paulus mengatakan di dalam Galatia 2. Galatia 2, Paulus sendiri mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti jemaat mula-mula adalah orang bersunat. Berarti bukan orang Kristen. Panjang N-nya supaya Anda ingat-ingat itu. Kemudian di dalam 2 Petrus 2 nih, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, jelas sekali di situ ada gaungan dari Petrus bahkan bahwa akan ada pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan ajaran-ajaran sesat ke dalam ajaran para nabi. Paham ya?
Dan itu berada di mana? Di tengah-tengah Bani Israel. Makanya 1 Yohanes 2, nomor 18, nomor 19, antikristus itu, penyesat-penyesat itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Oke? Endingnya ada di Matius 23, nomor 15. Celakalah engkau ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang luar Yahudi masuk ke agamamu, untuk menjadi orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, orang Yahudi bikin agama apa? Islam ke, Yahudi, apa Islam ke, Kristen ke, Hindu ke. Coba jawab lo. Oke. Sekarang saya tanya ya. Tanya lagi. Tanya lo. Ya. Oke, saya tantang. Muhammad pernah disunat enggak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya sendiri dia mengakui, salah satu kemuliaanku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Tuh, jawabannya. Oke. Itu jawabannya. Tapi katanya pribadinya disunatnya. Lah dia mengatakan dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaanku adalah aku. Salah satu ayatnya. Mana ayatnya? Kalau ayat itu firman Tuhan, Bung. Mana ayatnya? Bung, kalau ayat mana ayatnya? Kalau memang dia katakan seperti itu, pasti ditulis lah di kitab kalian. Mana ayatnya? Kalau ayat itu adanya di Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an itu dengar. Kalau di Al-Qur'an itu adanya di surah An-Nahl ayat 123. Oke, perintah Allah kepada beliau untuk mengikuti cara keberagamaan baginda Abraham alaihissalam. Nah, sekarang gini, itu perintah dari Tuhan kalian, dari Allah kalian kan? Nah, ya. Nabi Muhammad melakukan itu enggak? Gimana? Nabi Muhammad melakukan itu enggak? Oh, jelas dong melakukan. Jelas melakukan. Makanya dikatakan salah satu kemuliaanku, salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Oke, nah kalau pertanyaan ini saya tanya kepada saudara, ada nggak pengakuan Yesus kalau dia disunat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada, saya minta supaya adinda saya Kelvin ini dibaptis. Kalau ada. Aku ya nggak apa-apa lah. Aku ini jadi korban terbu sunat, aku nggak apa-apa. Kalau ada loh pengakuan Yesus aku disunat ya. Sekarang begini. Kalau ada. Sekarang begini, saya tanyain begini. Ya. Ada nggak nabi kalian itu merupakan hasil nubuatan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam surah Al-Qur'an. Sekarang jawab singkat aja, jangan panjang lebar. Dia ngajak lari ke Biblos dulu dah. Anda mau lari ke Biblos, baik. Saya kira yang ada dalam Al-Qur'an. Baik. Sekarang begini. Jangan bahas di kitab kami ya. Jangan bahas di kitab kami. Saya tanyakan di kitab Anda. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Bukan untuk ngapalin ayatnya, tapi ada enggak? Itu ya, tidak ayatnya. Dengar dulu Samuel, kamu jangan kejam. Ini saya sedang baca ayatnya loh. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang yang kami beri kitab kepada mereka, baik Torah maupun Injil, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tetapi pasti di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu setelah mereka mengetahui. Jadi orang-orang yang diberi kitab Torah dan diberi kitab Injil itu mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kebenaran itu mereka umpetin. Masih mau yang lain? Oke. Ya. Sekarang gini. Apalagi? Nabi kalian itu apakah dia itu lahir sebelum Taurat ada? Enggak, dia lahir sebelum Taurat, setelah Taurat. Ini pertanyaan apa ini? Setelah Taurat. Iya. Terus sekarang gini. Bagaimana dia dapat dari mana Taurat itu? Nah, ini yang bagus. Baca di dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah dia itu ahli Taurat? Bukan. Atau apakah dia termasuk dari golongan Yahudi? Bukan. Nah, terus dari mana ceritanya dia dapat Taurat itu? Dari wahyu Allah. Ceritanya? Wahyu Allah. Baca nubuatannya di dalam Ulangan 18 nomor 18. Gini ya, saya kasih tahu ya. Iya. Tuhan itu tidak pernah menubuatkan satu pun, terutama nabi kalian. Tidak ada, karena wahyu terakhir itu tidak ada di nabi kalian. Yakin? Supaya kalian tahu. Kitab kalian itu dari mana? Kitab kalian yakin itu dari mana? Tunggu. Yakin enggak itu ucapanmu? Gimana kalau saya tunjukkan nubuatannya ada dalam kitab Torah? Dengar. Kitab kalian itu tahun berapa?
Kita kalian turun bro. Bung, yang namanya nubuatan. Bung, yang nama dengar, ya, saya dengar. jelasin. Oke, Dengar, siap ya. bosku. Ya. Kita kalian itu Iya. itu sudah diturunin. Ada nggak tahun berapa? Sedangkan Alkitab ini sudah ada dari lama, supaya kalian tahu. Oh. Penulisan semuanya Nabi Muhammad itu hidup tahun berapa? Makanya Ya. baca sejarahnya, jangan baca sejarah, supaya kalian Ya. tahu. Oke. Makanya Sudah? jangan baca sejarah, jangan patokan pada Oke. jangan patokan pada kitab kalian itu. Oke. Yang bilang asal iman terus nggak ada pembuktian. Oke. Sudah? Aduh, nggak kebalik. Gas Gurunda udah beres. Baca Ya? itu Oke, sejarah, nggak ada gali itu pembuktian sejarah katanya. baik-baik. Iya, oke. Saya tanya dulu kepada saudara. Di dalam Ulangan 18, jangan itu terlalu berat, yang ringan-ringan aja dulu. Yesaya 29 nomor 12. Itu yang ringan tuh. Di situ diterangkan bahwasanya apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Siapa yang menggenapi itu? Siapa di kalangan kalian yang pernah diberi kitab dan dia mengatakan, aku tidak bisa membaca? Ayo, dijawab Samuel, dibuka mute-nya. Gas, ayo. Dibuka. 1 2 Dan apabila kitab itu diberikan kepada Tiga. seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah Empat. baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak Lima. dapat membaca. Waduh, Yesaya diulang katanya Gurunda. nomor 12. Pinter dia nyari. Yesaya berapa itu tadi, Bang? 29 ayat 12. Oke, alhamdulillah ya. Ya, itu Nah, itu Yesaya Yesaya 29:12. Silakan Ya. penggenapannya Nabi siapa? 1 2 3 4 5. Aku izin bantu Samuel dong bang. Ya, silakan. Samuel kayaknya butuh Oke, boleh. oksigen. Ya, lanjut. Sebenarnya gini ya Pak, aku sisi tengah aja nih. Jadi di Kristen Teng. itu kalau misalnya melakukan penafsiran di Alkitab itu benar yang dibilang Samuel itu nggak bisa di satu ayat kita tafsirkan secara langsung, tapi itu harus melalui namanya sejarah, dan itu pun sekolahnya ada. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ini bertanya kepada kami ini kan hanya penonton atau bertanya sedikit, ya kami nggak akan bisa jawab kalau kita nanya terus tanya balik gitu. Nah terus aku mau nanya juga ke Pak Zulkifli ini, bapak ini sebenarnya siapa sih? Kayaknya tentang Alkitab tuh paham sekali dan suka kayak nyaplok-nyaplok di satu ayat, lalu tiba-tiba dengan opininya berbicara seperti ini seperti itu gitu. Saya mau bertanya ini. Kenalan Bang Bimo. Iya. Baik. Makasih ya. Kayaknya adik saya ini. Begini loh, Dik. Saya ini umat Islam. Oleh Tuhan saya diterangkan di dalam kitab suci saya, "Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira." Ya, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir yang mengajarkan menyembah kepadanya sesama manusia. Tapi luruskanlah mereka, arahkanlah mereka dengan menggunakan Al-Quran dengan arahan yang besar gitu. Jadi ketika saudara mengatakan, Anda siapa? Saya ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, atau yang kalian sebut sebagai Yesus Kristus. Nah, saya di sini ketika hadir di tengah-tengah kalian, itu bukan untuk menghujat, menista, atau menghina. Saya hadir untuk mewakili Nabiullah Isa alaihissalam, agar ajarannya itu bisa diluruskan kembali. Makanya biasa kalau di forum-forum dialog ya, baik itu di kampus-kampus, saya sering ditanya tentang apa? Bang Suma, siapa sih Yesus itu menurut Yesus? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus gitu. Jadi jangan siapa Yesus menurut gereja, atau jangan Yesus menurut Islam, tapi siapa Yesus menurut Yesus. Habis itu tanya, kalau Yesus menurut ibunya siapa? Yesus menurut Maria siapa? Yesus menurut Yakobus, Yesus itu siapa? Yesus menurut Pilatus siapa dia itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak begitu akan mengarahkan seseorang untuk menggunakan akal sehat. Nah, kalau saudara mengatakan saya comot-comot dalil, saya ingin minta pertanggungjawaban tuduhan itu. Apakah ketika Anda pergi ke pengajian, dalam arti ini ke kebaktian, ya, atau sekolah minggu, apakah pendeta Anda membaca satu kitab? Atau hanya membacakan dalil-dalil yang mengenakkan di kuping? Barang siapa yang berkata Itu langsung saya bahwa jawab, Yesus Pak. itu adalah Tuhan, maka dia Sudah akan bisa saya diselamatkan. Oke, silakan. Baik, kalau di Kristen itu Pak, ketika ada pendeta yang menjelaskan kepada kami tentang ayat Alkitab, ya otomatis kami percaya. Karena sekolah mereka itu berlebih lah gitu Pak. Karena mereka sudah ditugaskan untuk menafsirkan, memberikan penginjilan kan seperti itu. Nah, yang pertanyaan Oke. saya itu gini loh Pak. Bapak ini Iya. kan sebenarnya saya nggak tahu lah tentang profil lebih besar Bapak, tapi setahu saya mungkin Bapak kalau emang benar-benar dulu pernah sekolah Alkitab atau apapun itulah, ya pasti Bapak udah pernah baca penuh gitu. Terus Bapak udah tahu lah yang tadi Bapak sebutkan satu-satu ayat itu artinya apa-apa semua. Saya nggak bisa menjelaskan semua, cuman saya mau ngasih tahu aja gitu sih Pak. Kalau misalnya Bapak nanya ke kami gitu, setiap ada yang bertanya, terus Bapak memberikan opini, lalu bertanya balik lagi gitu,
tentang bagaimana keakurat ayat Alkitab tersebut, ya kami nggak bisa jawab gitu Pak. Aduh. Karena kami kan pekerja, ada yang mahasiswa, yang memang benar-benar kalau tentang ayat sejarah itu kami masih kurang lah. Tapi kami percaya. Oke, baik. Saya paham. Gurunda, Saya sebelum paham. dijawab, Adin. sebelum Gurunda Iya. ini aku mau bilang itu kan terjemahan gampang. Nah itu satu. Karena aku nitip ya Gurunda dan Iva dialognya mau asar dulu. Tafadhol dilanjut Gurunda. Oh iya, Oke, Bang. baik. Jadi gini Adinda, tukang pijat. Untuk menyelami itu semua, saya paham. Ada dua hal. Yang pertama, ketika saudara mengatakan pendeta pasti tahu, pendeta pasti paham, mereka sekolah. Oke, kita hargai itu. Tapi ada muatan yang membedakan antara pendeta dengan Bang Suma. Kalau Bang Suma itu tidak ada niatan yang indikasinya itu terafiliasi dengan apa yang dikatakan fulus, duit. Sehingga saya belajar Bible. Tapi kalau teman-teman kita yang pendeta, itu ada orientasinya untuk apa? Untuk fulus. Karena di situ ada perpuluhan, ada honor di gereja. Kalau saya nggak ada. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, itu bisa jadi tidak dijelaskan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang dia cari. Kalau dia beberkan semuanya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu satu. Kedua, untuk memahami Bible kepada teman-teman Kristen yang masih awam, yang tidak terpelajar terhadap Bible-nya, satu pertanyaan saja yang untuk menggugah diri Anda untuk mengetahui dan ingin belajar lebih jauh tentang kekristenan itu sendiri. Apa pertanyaan itu? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Ya, apakah Yesus itu ketika dia datang di atas muka bumi bertuhan atau tidak bertuhan? Kalau dia itu bertuhan, apa buktinya? Kalau dia tidak bertuhan, apa buktinya? Kalau dia bertuhan, apa dampaknya terhadap iman Anda? Kalau dia tidak bertuhan, apa dampaknya terhadap iman Anda? Nah, sekarang sebagai orang Kristen nih, ya, Anda pasti belajar, meskipun tidak tekun, meskipun bukan ahli. Minimal Anda tahu, Yesus itu ketika datang kepada Bani Israel, apakah dia itu bertuhan atau dia ateis? Kalau dia bertuhan, ya silakan Anda jawab sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia ateis, berarti dia tidak bertuhan. Kalau dia tidak bertuhan, lalu untuk apa dia semalam-malaman berdoa? Semalam-malaman dia puasa 40 hari 40 malam, mengangkat tangan ke langit lalu memohon kepada Tuhan. Untuk apa dia lakukan itu kalau dia tidak bertuhan rupanya? Jadi kesimpulannya bagi kita adalah Yesus Kristus itu adalah manusia, anak Maria yang bertuhan. Nah sekarang tinggal kita pilih, maukah kita menuhankan manusia yang bertuhan? Kan sederhana. Jadi kita nggak diikat oleh adanya doktrin dan dogma di dalam beriman. Kita pilih yang benar-benar bisa mengantar kita kepada jalan kebenaran. Karena Yesus mengatakan begini, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, dalam hal ini Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus yang harus menjadi kunci di sini. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan bapak-bapak gereja, bukan para gembala, bukan mimbar gereja, bukan pengkhotbah, tetapi Yesus itu sendiri. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, seperti apa kita ini harus bersikap supaya kita sampai kepada Bapa berdasarkan ajaran Yesus? Apakah harus menyembah Yesus? Apakah harus membatalkan semua hukum Taurat? Apakah harus menyembah 3 pribadi sembahan? Apakah harus ibadah minggu? Atau seperti apa yang diajarkan oleh Yesus? Itu supaya kita berada pada jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhannya Yesus. Jangan sampai kita hanya sampai di jalan muter-muter. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hanya itu yang diambil. Sehingga Yesus disembah. Tidak diambil kalimat, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dihapuskan. Yang ada adalah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu aja diambil 3 poin. Tapi dilupakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, ternyata Yesus itu hanya jalan. Sebagai jalan, apa tugas Yesus? Menunjukkan cara-cara seperti apa Bani Israel agar sampai kepada Tuhannya Abraham. Nah, apakah Yesus pernah mengajarkan untuk sampai kepada Tuhannya Abraham harus menyembah Yesus? Pernahkah? Tidak pernah. Kalau ada yang melakukan itu, mengikuti jalan itu sudah pasti bukan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Namanya salah jalan atau sesat dia. Kompasnya rusak. Tidak tahu dia jalannya kemana. Begitu loh adik-adik sekalian. Silahkan. Oke.
Tukang pijat udah jelas ya bahwa Yesus menyembah Tuhannya. Di Matius 26:39 saya bacakan ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi Yesus berdoa dan sujud menyembah Tuhannya. Jelas ya? Silakan dilanjut. Ada yang tanyakan lagi? Ya saya cukup itu aja, cuman nanti setelah kedepannya kan saya keluar nih, cuman saya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian aja bahwa yang diberikan dari tadi kan sebenarnya opini ya, fakta kebenaran sesungguhnya mungkin nanti di hari kiamat siapa yang benar siapa yang salah. Oke, kalau gini, menurut pengajaran bro, sih Itu bicara opini, itu ayat tadi dibacakan itu. Bro, tukang Nah, pijat. itu kan Megang Alkitab nggak? sekarang gini Pak, saya megang Kita Alkitab, tapi berdiskusi gimana ya. cara saya percaya kepada kalian kalau kalian juga kan, mohon maaf nih kan nggak belajar secara penuh ke Alkitab, dan yang kami percaya pun pasti pendeta dong, ya nggak sih? Saya dulu belajar. Nah, saya dulu makanya oleh karena itu saya bilang, bisa dibilang ini kan opini juga, opini dari Bapak. Saya belajar, Bung. Saya belajar. Bang Zuma ini, Zulkifli M. Abbas ini udah khatam Bible, Bang. Tukang pijat. Itu Saya udah belajar. khatam Bible beliau tuh. Itu udah ngelotok itu, ayat-ayatnya udah di luar kepala semua itu. Belajar di mana ya kalau boleh tahu gitu? Belum tahu, Bang. Iya, saya nggak tahu soal belajar di mana. Iya, Zulkifli M. Abbas kita panggil namanya Zuma gitu, Bang Zuma ini. Udah khatam dia, udah khatam Bible. Ya maksudnya kan kami pun dibilang belajar bisa, cuma kalau untuk paham kami nggak bisa bilang paham sepenuhnya karena kami kan nggak secara detail. Terus Ya gimana kosakata mau itu dipaham. Bung aja nggak Nah. paham, gimana Bung mau menjelaskan? Nah ya makanya aku nanya belajar Alkitab di mana gitu Pak. Tadi kan lancar banget tuh, tak tek gitu tentang Alkitab, bahkan seorang pendeta pun masih belum berani gitu berucap seperti itu gitu. Karena pendeta itu kayak kata Bang Zuma, ada fulus. Ketika mereka menyampaikan salah ya berarti Parah, lu- jemaatnya lu bisa lari. Itu terlalu jauh sih menurut saya kalau bahas lu kerja di fulus. partai, meskipun partai itu salah, yang namanya lu di partai dibayar ya udah lu harus membenarkan partai itu dong. Sekarang ada pemuka agama yang nggak dikasih uang Pak. Saya mau tanya deh, Gimana? pemuka agama yang memang benar-benar nggak dikasih uang, pasti semua kan pulang dikasih uang. Oh, enggak. Kamu salah. Saya beberapa saat waktu masih mahasiswa mimpin jemaat untuk salat tarawih, saya nggak pernah dikasih. Dan imam-imam masjid itu nggak ada gaji. Imam masjid jangan dikira ada gajinya, nggak ada. Nggak ada orang habis itu kita pergi sholat ke masjid simpan duit untuk imam, nggak ada itu. Sebenarnya kan Hadapkan saya dengan jemaah Islam yang mengatakan saya datang ke masjid untuk membayar uang untuk imam. Nggak ada itu, Dek. Iya. Makanya yang paling bontot sendalnya itu di masjid, cari aja itu pasti imam tuh. Ya, itu sih Pak kalau menurut saya, kalau misalnya memberikan pembenaran mungkin kalau hal seperti ini bisa ke kaum Bapak juga, mungkin lebih enak ya didengarin. Cuman kalau ke kaum kami tuh atau yang ke level begini kalau bisa jangan bawa Alkitab lah Pak gitu. Atau bahkan tadi itu turun ke dalam juga tuh bahwa masuk ke struktur organisasi gereja kayak tentang fulus dan lain-lain. Gitu sih Pak. Enggak, maksudnya gini loh, Dek. Maksudnya lo gini. Orang terkadang mengajarkan sesuatu itu ya yang salah pun ditabrak oleh karena apa? Di situ ada faktor ekonominya. Jadi bukan hanya sekedar pendeta, apapun itu, di kantoran, di sekolah, di pemerintahan, di swasta, terkadang kita temukan banyak orang-orang yang mengaku tahu itu salah, tapi karena duit dilanggar itu. Itu bukan lagi bukan rahasia umum lagi itu. Itu sudah konsumsi publik. Tiba-tiba menjabat, dia tahu ini adalah pelanggaran, tapi karena di situ ada duit, tabrak, ketahuan baru sadar. Nah, ini udah tahu. Contoh misalnya nih, tak kasih contoh. Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Apa yang dikatakan? Sorry, bukan di Matius 15 ya. Dia katakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaannya, apakah Kristen ini adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Apakah pendeta-pendeta kita itu adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Ayo. Seperti yang saya jawab tadi sih Pak. Kami itu, saya orang Kristen, tapi kalau misalnya untuk secara penjabaran yang lebih detail itu Pak, itu kami nggak tahu gitu. Nah Bapak kalau misalnya mau mencari pembenaran atau belajar Alkitab ya, belajarlah sama orang yang lebih paham gitu. Nggak seperti ini gitu. Baik. Kita Nah, nanya, sekarang tanya balik. siapa, Oke, baik. Izin out dulu ya Pak. Yang lebih paham tuh yang mana itu? Nah Bapak tanya aja ke gereja. Ya Coba pendeta itu kan dibayar. Loh, kok pendeta dibayar? Jangan begitulah Pak Honornya ada. berbicara. Beda kan honor sama kita mengasih dengan ikhlas hati. Ya mungkin yang Bapak lihat contoh buruk juga sih. Mungkin Jadi saya saudara saya ini sabar. Kita belajar sama-sama. Usianya berapa sekarang? Tukang pijat. Tukang pijat nggak ada. Turun 5 Kepental kali.
turun imannya atau Iya. mental. Bang Samuel, boleh silakan. Ini perak istilahnya lagi sholat asar jadi nggak bisa naikin ini tukang pijat. Bang Samuel silakan. Ya, jadi saudara-saudara harus memahami gini, keadaan ini yang memaksa kita untuk berjumpa di Komal ini ya. Arti kata bahwasanya karena agama kita itu dua-duanya adalah agama syiar. Islam syiar, Kristen juga syiar. Apa yang adik-adik rasakan ketika saya hadir di sini, itu juga dirasakan oleh Islam awam, anak-anak milenial yang mereka juga ya istilahnya masih bocil, kemudian ketemu dengan Sopiatul, ketemu dengan Herdi, ketemu dengan Pak Bom, ketemu dengan orang-orang yang kemudian merasa hebat terhadap Al-Quran. Itu juga anak-anak kami ya dari segi Islam juga rasakan itu. Banyak yang curhat sama saya. Sampai saya katakan saya kelimpungan menjawab japrian mereka. Bang Suma, pendeta ini mengatakan begini. Ya, jadi saya katakan beliau bukan pendeta, mereka hanya kristolog sama seperti saya. Katakan Rasulullah itu pedofil, Rasulullah itu tukang bunuh, Rasulullah itu pernah belah dua nenek-nenek. Nah itu karena mereka itu tidak paham kemudian, maka mereka goyah gitu. Akhirnya dia bertanya kepada saya. Nah, kemudian apa bedanya saya dengan mereka? Perbedaan antara saya dengan mereka itu satu, apa yang mereka bawa itu adalah materi-materi dari pembenci-pembenci Islam yang dihasilkan dari rekayasa terhadap ajaran Islam, seperti hadits-hadits yang nyata-nyata adalah maudhu, dhaif, ya, hadits yang tidak dipakai karena tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, kalau kami bedanya adalah kami membawa data-data dari Bible yang masih digunakan, malah versi terbaru. Saya selamanya ketika saya ngajar itu selalu menggunakan apa? Terjemahan terbaru, PB yang kupakai, ya, yang terupdate. Sekiranya kitabnya teman-teman Kristen ada terbitan 2022, itu juga yang kupakainya. Saya jarang menggunakan yang terjemahan lama. Pel. Ya. Yang saya gunakan itu kebanyakan terjemahan baru. Gitu. Jadi saya tidak kemudian membawa dari Injil Barnabas. Mana ada pernah saya membawa dari Injil Thomas, menghantam untuk Injil Lukas. Nggak pernah itu saya. Meskipun saya tahu bahwa Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, saya katakan itu lebih valid pemberitaannya, hanya karena saja tidak diloloskan dalam konsili, ya, karena tidak berkesesuaian dengan imannya orang Romawi dan Yunani, sehingga ditolak. 09. Anajem suaranya masuk. Anajem Muslim atau Kristen? Si Adi ada. Ya sebentar bang, saya WG nanti masuk lah. Bang Ya bang, lanjut dulu bang. Ada ini, saya mau cerita dulu sama Gimana, Bang Sul ini. Saya mau kasih kelar dulu yang tadi malam itu bang. Kenapa? Sudah bisa tunjukkan salat zuhur itu perintahnya 2 rakaat di Al-Quran? Ya, yang sholat zuhur 2 rakaat. Sebentar, ini Afad, ini untuk Bang. Ya, Bang, untuk Bahasa Kota sama Kristen Immanuel kita gantian dulu ya. Nanti kita naik lagi. Ini di bawah. Ya, boleh. Boleh kan, boleh. Ya. Silakan, Kak. Mohon maaf ada salah kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, makasih ya adik-adik sekalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada rantai perak juga, ada Juliano. Oh ya. Ya silakan Guru Nda, ini mau sama yang mana? Ya ada rantai perak. Kalau si Najem ini kan si A tuh, bentar malam aja jadwalnya dia. Bang gini bang, Oh, saya mau Anajem ini bang, adu malam argumen aja ya? berdua bang, si ini Bang Sul ini bang, saya mau tanya dia, saya mau gali itu Oke. pengetahuan tentang Al-Quran itu bang. Biar Jangan teman-teman sekarang, tahu. jangan sekarang. Kita Cuman- fokus ke Kristen dulu. Ya si A bentar malam aja deh, Galvin. Oh, ya, insya Allah, besok, Bang. nanti malam aja Bada Isya ya, Bada Isya Anajem di kesini lagi aja ya. Guru Nda juga Insya Allah berarti bang, ya. insya Allah bang. Iya. Insyaallah ya udah kalau gitu. Ya wes satu ya. Boleh nggak assalamualaikum ke Isya ya? Assalamualaikum kalau gitu, my friend. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau begitu kita turunin dulu Anajem, nanti malam sama Guru Nda kita buka lagi lah Syiah Islam. Ini juga aku perdana yang kayak gini-gini sama Syiah. Oke, kalau gitu rantai perak silakan. Nah, ini Juliano tuh kalau dinaikin dia ke bawah dia. Ini yang bikin aku sebel nih. Ada di belakang Juliano nih. Rantai perak mute-nya dibuka. Dia suka main belakang kali. Aduh. Ya, Penjaga gawang lama berarti. mic saya lama spon ya. Bagus. Sudah. Ya, sudah bagus suara saya. Bagus jelas banget. Silakan dilanjut. Bagus. Bisa 2 album. Ya, Sul, jadi Zulkifli apa yang mau dibahas, Sul? Nah, topik baru cakep. Kok jadi saya yang ditanya? Yang tadi Itu- aja, Dek. Oh ya, saya saja yang... Enggak gini, saya Guru saja Nda. yang Dia bertanya. apa kan gini, dia menawarkan untuk Guru Nda buka topik, berarti dia udah siap untuk ditanya kalau gitu. Nah, Guru Nda ada nggak pertanyaan untuk rantai perak nih sebagai bahan pembelajaran? Kalau nggak ada, biar Ya, rantai itu- perak yang nanya.
Ya itu tadi, karena saya rasa adik-adik kita yang dari Kristen tadi itu masih nyimak gitu. Aku Oke, diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Kristen ini domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Jawab Budi. Oke. Kitab Lukas ya. Matius. Oh, Matius berapa? Matius 15 nomor 24. Oke. Matius 15 ayat 24. Jadi judul perikopnya perempuan Kanaan yang percaya ya. Yeah. Jadi menurut Sul gimana dengan ayat ini? Coba jelaskan dulu. Jadi kalau berbeda pandangan dengan maksud dari Alkitab nanti saya yang jelaskan. Mohon maaf, Jadi saya menurut Sul gimana dulu dengan ya. ayat ini? Saya turun dulu soalnya ada yang mau kerja. Saya turun dulu. Nanti di lain Oh kesempatan ya, nggak kalau apa-apa, lanjut. siap. Nah, terima kasih setelah ini ya, telah mau berdialog dengan kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kemudian sampai kepada hidayahmu. Mohon maaf ya Bang Kifli ya. Iya, makasih deh, nggak apa-apa. Sama-sama kita belajar sama-sama. Ya, siap. Yuk. Siap. Jadi kita saling diskusi lah bareng lah. Iya, oke, baik. Oke. Salam toleransi ya. Salam Salam toleransi NKRI. tentunya. Whatever happen in debate, stay in debate. Lanjut. Ya, jadi di situ Bang Rante Perak dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah Kristen-Kristen ini domba-domba yang hilang dari Israel? Oh ya. Kristen bukan domba-domba yang hilang dari umat Israel, jelas. Iya. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang ayat ini supaya tidak dimengerti oleh teman-teman muslim ya. Ya, silakan. Ya, jadi judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, ini di sini kan perempuan Kanaan, perempuan non-Yahudi ya. Dia perempuan Kanaan dia. Nah, bagi orang Yahudi memang orang non-Yahudi itu sangat rendah ya. Mereka menggunakan kata seperti anjing begitu ya bagi non-Yahudi. Nah, di sini di ayat selanjutnya, karena perempuan ini bermohon anaknya yang menderita kerasukan setan supaya disembuhkan. Di ayat 23 Yesus berkata, begini ya, bunyinya begini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, jelas ya. Orang Kristen itu dari kandang lain ya, bukan domba yang hilang dari umat Israel ya. Itu pengertiannya ya. Di ayat selanjutnya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Jadi perempuan ini menyembah Yesus ya, sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi dia menyebut Yesus Tuhan ya. Ayat selanjutnya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di sini Tuhan Yesus menggunakan bahasa orang Yahudi kepada bangsa Kanaan, mereka itu anjing ya dalam pandangan mereka itu. Karena mereka merasa superior, ras unggul, yang paling unggul. Mungkin begitu ya. Di luar dari orang yang percaya Tuhan Allah Israel, luar dari bangsa Yahudi memang mereka memandang rendah orang lain ya. Yesus menggunakan narasi itu tujuannya kenapa? Nah, kita bisa ketahui itu, kita bisa dapat poinnya di 2 ayat terakhir ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, intinya perempuan Kanaan ini walaupun dia seorang perempuan Kanaan, tetapi dia percaya tentang Yesus, Sang Mesias itu. Dia sudah percaya akan ada yang datang dari Allah dan dia akan melakukan mujizat, menyembuhkan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Nah, itu sama seperti yang Tuhan Yesus bacakan kan di Bait Allah. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ketika diberi kitab Nabi Yesaya, Tuhan Yesus membacakan ayat itu nubuatan tentang Mesias. Dan setelah selesai membaca itu dia tidak meneruskan ya, karena penghakiman itu nanti di berikut. Tapi tentang tahun rahmat Tuhan bacakan itu di bait Allah ya, di sinagog. Lalu Tuhan Yesus berkata, pada hari engkau mendengarnya nas ini digenapi pada waktu engkau mendengarnya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengaku dia adalah Mesias. Dan berita tentang Mesias memang sudah menjadi heboh ya, sudah tersebar. Semua orang berkata, mungkinkah dia, bahkan perempuan Samaria mengatakan, mungkin akan datang ini dan pekerjaannya itu bagaimana. Itu kita bisa baca itu di apa ya? Saya teruskan ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, ini artinya yang saya ceritakan tadi ya. Mereka tahu tentang firman Allah bahwa Mesias akan datang. Baru kuncinya sebenarnya di ayat 28 ya, ayat terakhir ini. Maka Yesus menjawab
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar itu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau katakan." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang mempertontonkan bahwa non-Yahudi yang dianggap rendah oleh orang Israel justru menerima dia sebagai Mesias, juru selamatnya dia. Jadi orang ini, perempuan ini pun sekarang ini, di dalam pandangan orang Yahudi atas klaim Yesus ini, atas pernyataan Yesus ini, dia itu pun anak Abraham. Kenapa dia anak Abraham? Karena dia menerima janji dari iman percayanya. Abraham dibenarkan karena iman. Nah, perempuan ini dia doanya dikabulkan karena imannya dia. Maka Tuhan Yesus berkatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Bukan sekedar beriman, tapi besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi memang di sini berbicara tentang orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya mendapat bagian dalam berkat Abraham ya. Sama seperti kita orang Kristen ini, orang non-Yahudi, tapi kita juga menjadi ahli waris dari janji berkat dari Abraham. Jadi begitu pengertiannya teman-teman. Ya, gimana lagi Sul? Berikut adalah jawaban cerdas hambanya Edis TV terhadap pertanyaan Muslim. Baca. Ya, apa tuh? Ya baca. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah satu. Bacanya jangan dikebut-kebutin begitu macam mau kamu tutup-tutupin. Yang jelas. Janganlah. Kalau belum mempelajari jangan ngomong dulu, pelajari dulu, bagus. Kalau saya nggak tahu saya kasih tahu loh. Saya nggak tahu kalau itu, saya nggak bisa jawab. Ini maksa aja yang jawab ini. Okay, to the point. Apa yang kamu maksudkan daripada ibadah bagi kamu punya pemahaman? Silakan. Sebab ini kamu menjelaskan berkenaan umat Islam punya tata cara, meaning punya umat Islam punya maksud. Jadi you have to follow the umat Islam punya rules, right? You harus we don't need to follow what Muslims believe, but we have to follow what Quran says, okay? Islam, brother. Okay. Begini. Ya bang. Ya silakan bang, nyalakan kamera bang. Namamu siapa bang? Kok alhamdulillah namamu. Tunggu bentar bang. Sudah saya kirimi undangan bang, tinggal diterima saja. Ya. Jangan lama-lama bang. Ya, Muslim kah? Ya. Ya, silakan bang, silakan. Apa maksud dan tujuan Anda datang kemari? Silakan. Jangan mengucapkan salam kepada saya, nggak boleh. Sebagai umat Islam harus mengucap kayak gitu bang. Sebagai umat Islam Anda nggak boleh beri salam kepada non-Muslim. Nggak apa-apa bang, kami kayak gitu caranya bang. Nah sini orang, berarti kamu nggak percaya lagi sama Muhammad? Ya kami kayak gitu bang. Waduh. Mengucap salam aja sama orang bang. Oke, ini kita sadarkan terus ya teman-teman ya, biar kita nggak bosan-bosan teman-teman mendidik orang Islam supaya orang Islam tuh mengerti dengan ajaran Islamnya teman-teman ya. Makanya kamu nih masih jadi orang Islam karena begini. Baik, kita tampilkan ya. Kita bekerja bang. Ya, sebentar. Coba Anda bisa baca? Bisa baca? Bisa. Bisa baca. Coba baca dulu ini. Coba baca. Aduh. Mata kita buram nggak nampak. Mau saya bacain? Cobalah bang. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini ajaran Muhammad. Terus Anda bilang enggak tadi gimana? Nah, kalau kita belum belajar sepenuhnya bang, jadi kita nih ingin belajar lagi. Oke dah, ini kalau kita ngomong sama yang kayak begini nanti sampai kita ini buang-buang waktu aja. Ini loh, ini. Lihat nih dan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai
salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka nomor 2167. Anda nggak percaya hadis ini. Gimana ini teman-teman ini? Sudah berapa kali saya bilang, kalau kamu jadi orang Islam, ini gimana harus kamu laksanakan? Tidak, ini ayat ini. Kalau ketemu dengan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ini ajaran siapa? Kalian bilang, kami tidak seperti itu. Gimana? Berat, saudara-saudara. Sungguh berat, saudara-saudara. Ini berat. Ayo silakan. Loh, kok dibilang astagfirullah? Gimana sih? Kok dibilang astagfirullah? Itu ajaran Muhammad, kalian kok astagfirullah gimana? Ini heran saya sama kalian ini, malah kalian malah nggak percaya sama Muhammad. Suruh desak ke jalan yang sempit kalau kalian ketemu dengan mereka di jalan. Aduh, malah mengucapkan salam. Gimana sih? Sudah datang apa Pundo? Halo, apa Bunda? Berhenti berat lah. Mau busuk mano kita nih ya? Kemana ini? Selama ini kemana ini apa Bundo? Aku ada kerjaan. Ada kerjaan. Ya gimana tuh apa Bundo? Banyak orang Islam yang tidak percaya lagi dengan ajaran agama Islam. Saya bilang, kalau kamu ketemu orang Islam, ketemu orang non-Muslim, suruh Yahudi dan Nasrani, suruh desak di jalan. Gimana? Ngomong itu dapat datain dari mana? Banyak orang Islam nggak percaya lagi dengan Islam itu dapat datain. Buktinya ketika saya kasih tahu begitu, mereka nggak mau dengar. Ya, bukti apa yang kamu kasih? Suaramu nggak kedengeran. Dengar. Udah. Jadi sebagai orang Islam boleh nggak mengucapkan salam kepada Yahudi ataupun Nasrani? Salam apa dulu? Salam apa? Ya memberikan salam, maksudnya assalamualaikum gitu, boleh nggak? Ya, assalamualaikum boleh. Boleh, tuh kan? Ini bukti bahwa kamu tidak percaya dengan agama Islam. Nih, saya tunjukin. Suaramu kurang jelas apa Pundo? Suaramu kurang dekat. Nih, saya tunjukin lagi apa Pundo ya. Nih. Tak capek-capek teman-teman, tak henti-henti kita menyadarkan umat Islam tentang ajaran orang Islam, teman-teman. Nih ya, lihat ini. Apa tuh? Baca coba. Baca. Ya, apa tuh? Ya baca. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan bacanya jangan dikebut-kebutin begitu, macam mau kamu tutup-tutupin. Yang jelas, janganlah ke jalan yang sempit. Jangan bisik-bisik. Janganlah. Janganlah apa? Janganlah mengucapkan salam. Itu masalahnya apa? Kepada Yahudi dan Nasrani, betul. Ya, Terus? Apabila kalian bertemu dengan mereka, suruh apa? Apabila mereka jalan, maka desaklah ke jalan yang sempit. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Pura-pura pengah. Maksudnya apa tuh? Itu maksudnya apa? Itu maksudnya gimana sih? Kalian ini tidak percaya lagi dengan ajaran Muhammad. Gimana? Mau Anda laksanakan nggak perintah ini? Perintah ini mau Anda laksanakan nggak? Ayo. Faedahnya itu sa'inya itu dulu gitu. Sudah lama apa Pundo kesini, nggak kesini, tapi setelah kesini masih sama saja nggak ada peningkatan. Apa? Dengar apa Pundo? Sebenarnya kamu percaya nggak sih dengan hadis itu? Bentar ya, karena saya kan belum mempelajari itu ya. Jadi nanti saya pelajari, saya jawab nanti. Ya udah pelajari dulu, nanti kalau dipelajari baru kesini lagi. Orang belum mempelajari juga langsung ngomong. Ini. Kalau belum mempelajari jangan ngomong dulu, pelajari dulu, bagus. Kalau saya nggak tahu saya kasih tahu loh. Saya nggak tahu kalau itu, saya nggak bisa jawab. Ini maksa aja yang jawab ini. Gimana sih?
Kalau nggak tahu kasih tahu. Saya nggak tahu begitu. Tegas, malah jujur gitu loh. Lebih bagus. Emang kita maha tahu gitu, tahu segalanya kan nggak juga. Iya, Azza Raisa. Saudari Azza, silakan nyalakan kamera. Nampaknya sudah pernah ini ke sini Azza ini. Silakan Saudari Azza. Ya, kayaknya dulu udah pernah ke sini ya. Jangan ditutup lagi Azza. Sebentar. Sebentar ya. Apa ni? Sekejap. Ini kenapa ini nyalakan kamera saja sudah bingung ini bagaimana? Sekejap lah, saya tak tahu. Sekejap. Tinggal terima saja. Itu sudah saya kirim undangannya. Tuh sudah. Diterima saja satu kali. Tapi macam mana nak ni? Sekejap. Save ke? Dia keluar kamera dekat depan Ya, sudah begini. Ya. Aduh. Sekejap, saya diamkan dulu. Apa ni? Sekejap, stand tak stable jap. Apa ni? Ya, gimana? Relax brother, relax. Azza udah pernah kan kemarin dulu naik ke sini kan? Okey, baik. Azza Raisa sudah pernah kan dulu, sudah pernah kita diskusi sebelumnya kan? Pernah. Sudah pernah. Iya, silakan. Silakan Azza, silakan. Tanya kabar dululah. Kabar baik. Gimana kabarmu Azza? Alhamdulillah bikhair. Baik, silakan. Gimana Azza? Lama tak nampak, long time no see brother. Saya kelihatan terus, justru kamunya yang nggak kesini. Bukan. Gimana? Ya. Tapi saya baru jumpa hari ni. Gimana? Okey, baik. Saya interested dekat ni dengan Abang Edis punya tajuk. Tajuk, apa tajuk tu? Kristen beribadah kepada Yesus, Islam beribadah kepada Muhammad. Ayo, maksudnya kita Islam saling memahami. Kepada Muhammad. Macam mana tu? Konsepnya tu agak misunderstanding di situ. Sebelumnya, okey begini kawan-kawan. Sebab saya daripada Malaysia, dari Malaysia. Jadi kalau di Malaysia ni ada undang-undang. Ada undang-undang untuk KRH ada. Maksudnya semua agama di sini dihormati. Jadi poin saya naik di sini bukan nak attack untuk Abang Edis punya religion, agama tidak. Tetapi saya more interested kepada saudara punya title. Sebab dia kan attack Islam. Dia katanya Islam. Di mana di sini attack Islamnya, di sebelah mana? Di mana menyerang Islamnya? Sekejap, ini tak stable. Sekejap. Ayah. Nak letak apa ni? Okey, letak ni. Hai. Ya, ini sama seperti imannya Azza kita stable. Berguncang kian kemari ya. Gimana Azza? Baik. Okey, macam mana konsep Abang Edis mengatakan bahawasanya Muslim itu beribadah kepada Muhammad itu, macam mana konsepnya? Sedangkan kita punya akidah, kepercayaan kita believe that Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi everything yang Muhammad sampaikan berkenaan ibadah, berkenaan amaliyah di dalam Islam itu datangnya daripada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu bukan daripada nafsu Muhammad sendiri, tapi wahyun ilallah, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hal tersebut amaliyah ataupun qauliyah Nabi, ucapan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah yang ia menggambarkan satu ajaran di dalam Islam, maka itu datangnya daripada Allah, bukan daripada Muhammad sendiri. Jadi macam mana konsep yang mengatakan Abang Edis mengatakan bahawasanya umat Islam itu beribadah kepada Muhammad itu macam mana? Boleh tolong terangkan? Baik. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus mendefinisikan setiap kata supaya kita itu tidak berdebat. Betul? Alright. Nah, jadi sebelum kita ambil conclusion, apakah umat Islam beribadah kepada Muhammad, kita harus bicara dulu. Apa yang dimaksud beribadah menurut kajian etimologi?
Coba, secara etimologi, kata ibadah ini berasal dari bahasa apa? Apa kata dasarnya? Root word-nya apa? Silakan. Okay, to the point. Apa yang kamu maksudkan daripada ibadah bagi kamu punya pemahaman? Silakan. Sebab ini kamu menjelaskan berkenaan umat Islam punya tata cara, meaning punya umat Islam punya maksud. Jadi you have to follow the umat Islam punya rules, right? We don't need to follow what Muslims believe, but we have to follow what Quran says. Okay? Islam, brother. Okay. Begini. Coba, what do you call ibadah in English? What do you call? So because I explain daripada side Islam, saya harus mengikuti takrifan daripada agama Islam, tetapi saya tidak boleh mengikuti takrifan daripada Kristen. Setuju? Oke, baik. Dari tahrif Al-Quran sendiri, apa yang Anda dapatkan definisi ibadah menurut Al-Quran itu sendiri? Oke, baik. Sekarang ini sebab Abang Edis sudah ditelepon kan sama Nuren? Sekejap. Abang Edis relax lah. Relax lama tak nampak Abang Edis. Rindu Oke, tau. gak apa-apa, santai ya, santai. Kita minum dulu nih. Quranmu bahasa apa di situ, Raza? Kenapa ada datang ke? Alamak. Oh, dia dekat bawah. Dekat bawah Sekejap. Aduh. Iya, Quranmu bahasa apa, Azza? Sekejap. Bahasa Arab. Tapi Abang Edis live sampai pukul berapa? Mau lari kan? Tak menentu live-nya. Kita tidak bisa janji. Ada tetamu. Di dalam Islam kita harus memuliakan tetamu terlebih dahulu. Kita kan online. Jadi kita harus memuliakan yang live terlebih dahulu. Itu ajaran Islam. Baiklah, saya tunggu kapan nanti datang lagi ke sini ya. Tetapi lepas ini bila saya dah heart rate saya punya tetamu boleh. Saya tunggu. Nah, saudara orang Tuhan, baik. kita boleh simak apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma di video awal. Mereka membahas tentang Yesus sebagai Tuhan dan juga hubungannya dengan perjanjian lama. Dan penjelasan Juma terhadap Alkitab sangat kacau balau dan tidak sesuai sama Tuhan, tidak sinkron. Dia berusaha menyinkronkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, tetapi penjelasannya atau penafsirannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahkan dia mengatakan bahwa Kristen adalah umat Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu pun salah, saudara dalam Tuhan. Dan puji nama Tuhan, ya, apologet Kristen di video tadi dengan mudah menjawab apa yang disampaikan oleh Juma, sehingga tidak ada ruang bagi Juma untuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Jadi kita perlu A+ ya terhadap apologet Kristen, ya, kita berikan A+ buat mereka, karena oleh kuasa Roh Kudus mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Juma dan juga memberikan kita pencerahan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, di video kedua juga hambanya Edis TV menjawab beberapa pertanyaan dari penanya Muslim, dan kita boleh melihat jawabannya adalah jawaban-jawaban yang sangat cerdas dan juga luar biasa. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, pastinya kita terberkati dengan penjelasan-penjelasan apologet Kristen di video tadi, yang membuat iman kita semakin teguh, semakin kokoh dalam Yesus Kristus, dan kita semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Apapun kata orang di luar sana mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan, Yesus bukan Tuhan, itu terserah mereka. Tetapi kita percaya, sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, yang telah menjanjikan sorga bagi kita, memberikan kita kepastian bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga kelak. Nah, saudara dalam Tuhan,
Seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan kembali saya ingatkan kita supaya kita terus semangat menjalani hari-hari kita. Pastinya ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kita saat ini, entah itu sukacita, entah itu duka cita, tetapi apapun itu, mari kita tetap bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan dan percaya akan kuasa Tuhan. Dan juga mari kita selalu optimis dalam kehidupan kita bahwa yang terbaik adalah bagian kita, dan mari kita tetap semangat mengerjakan segala pekerjaan kita, dan kita percaya Yang Maha Kuasa memberkati setiap pekerjaan kita. Saudara dalam Tuhan, kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.